Anehnya ini, si perempuan yang inginkan J ini malah dia yang melapor. Coba itu, melapor seolah-olah dia menjadi korban, padahal pelaku dia. Dalang bahkan lapor ke suaminya, "Mas, aku dianu sama Mr. J ini. Si J ini melakukan tindakan kurang terpuji ke saya, dia perkosa saya." Ini adalah permainan asmara seorang wanita yang jatuh cinta kepada pembantunya atau ajudannya. Maka waspadalah. Ini nasihat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suka TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kali ini kita berjumpa lagi lewat channel kesayangan kita pada Suka TV, dan kali ini melalui aplikasi Zoom, di mana kita akan membahas tentang kasus yang sedang viral. Dan saya Alhamdulillah kali ini bersama Ustadz Asep Ateng Tirtakusuma. Beliau adalah ahli kitab dan juga ahli kaligrafi. Pemirsa, beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, dalam kajian tafsir yang dilaksanakan oleh Ki Syarif Rahmat, Ki Syarif itu menyebut sebutan Nabi Yusuf dengan inisial Y atau J. Bahkan beliau sempat menyebut langsung 2 nama, yaitu Yosua dan Yusuf. Mari kita dengarkan keterangan dari beliau. Kasus apapun itu ada cantelannya di kisah Quran. Karena apa? Ahsanal qasas. Kali ini yang akan kita angkat adalah pemuda Y. Y apa J sih? Yusuf, bukan Yosua ya? Y. Pemuda Y. Pemuda Y. Ini kan Yusuf ini salah seorang di antara 12 anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya 12 anak. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aitu li sajidin. Qala ya bunayya la takhsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Yusuf cerita mimpinya pada ayahnya. Aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud padaku. Yang dimaksud dengan 11 bintang siapa? Saudaranya. Jadi 12 dengan dia, 12 dengan Yusuf. Yang 11 saudaranya. Matahari itu adalah ayah, bulan adalah ibu. Nah, karena Yusuf ini kelihatannya itu lebih disayang sama ayahnya, namanya juga anak lebih ganteng toh. Anak paling ganteng, anaknya soleh, manut, orang tua seneng. Berbeda dengan saudara-saudaranya yang jahil melulu gitu loh. Jadi anak Israel itu macam-macam. Yakub itu Israel. Ini anak-anak Israel ini. Anak Israel yang paling ganteng, paling soleh itu Yusuf. Makanya ayahnya sayang. Nah, karena ayahnya sayang, dianggap pilih kasih oleh saudara-saudaranya, lalu saudara-saudaranya melakukan kemufakatan jahat. Apa target mereka? Idza qalu la Yusuf wa akhuhu habbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin iqtulu Yusuf aw itrahuhu arda yahlakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Karena Yusuf itu disayang ayahnya. Bayangkan saudara sampai tega-teganya punya pikiran bunuh Yusuf. Ini dalam kehidupan sehari-hari kita biasa. Jangan dianggap bahwa kalau orang satu rumah tinggal bareng atau saudara itu kemudian sama-sama saling mengasihi di hatinya. Nah, ketika iri muncul, maka yang akan ditampilkan oleh mereka adalah bagaimana menghabisi orang yang dianggap diistimewakan itu. Karena apa? Dengan cara itu baru mereka akan dapat posisi yang baik di hadapan orang tuanya. Tapi untungnya waktu itu Yusuf nggak dibunuh. Ya, kalau dibunuh ya mungkin agak sulit juga untuk perkaranya, karena kan yang di TKP kan cuma mereka sendiri. Yang TKP mereka sendiri, tidak dibunuh lah. Dah, singkat cerita Yusuf dibuang ke dalam sumur, dan pada akhirnya Yusuf ini dijual ke istana, dijual ke orang besar lah kira-kira begitu. Dan di sana tumbuh dengan sehat, tambah ganteng. Konon ada si maklum suaminya kan lebih tua gitu. Namanya walaupun suaminya itu misalnya itu seorang jenderal, tapi kan lebih tua.
Yusuf waktu itu kan jadi bawahannya Mr. Y ini loh, J Yusuf ya, seneng itu, jatuh cinta. Kemudian cintanya itu di-on-kan gitu loh kira-kira ya, diaktifkan. Nah, akhirnya Yusuf diajak ke Sentong satu kamar, lalu dikunci pintunya. Hampir terjadi. Si J ini termasuk pemuda yang kuat. Karena ketika hampir terjadi sesuatu yang tidak baik di hadapan Allah, dia sadar. Lari, lalu di belakang bajunya sobek. Ada yang lihat waktu itu. Ada yang lihat. Anehnya ini, si perempuan yang inginkan J ini, malah dia yang melapor. Coba itu. Melapor seolah-olah dia menjadi korban, padahal pelaku dia. Dalang bahkan. Lapor ke suaminya. Mas, aku dianu sama Mr. J ini. Si J ini melakukan tindakan kurang terpuji ke saya, dia perkosa saya. Maksud sih, iya. Hanya dilakukan penyidikan, tapi kan di bawah pengawasan, sudah dikendalikan semua, pengadilan itu sudah dikendalikan semua sama suaminya ini kan, bagaimanapun. Nah, kesimpulannya bahwa diketahui ayat 28-29. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna 'adzim. Nah, terus apa kata sang suami ini? Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Yusuf, stop. Tutup masalah ini. Kamu jangan sampai bocor deh ke orang. Dan kamu, istriku, aku tahu benar kamu ternyata skandal sama ini dan kamu yang salah. Kamu istighfar, minta tobat sama Allah. Innaki kunti minal khati'in, kamu termasuk orang yang salah. Jadi karena skandal asmaranya ini dengan tuan rumah yang menjadi atasannya gitu, itu tutup saja deh katanya. Enak bener kan? Kamu jangan buka mulut ya, tutup mulut dah, jangan bicara. Kasusnya jelas. Ada orang yang tahu tapi orang tidak boleh bicara. Dan si korban ini suruh diam-diam. Dan akhirnya apa? Yusuf lah yang dimasukkan ke dalam penjara. Tapi tidak ditembak loh ya, nggak dibunuh, masuk penjara aja. Tapi apapun yang terjadi, apakah Yusuf disembelih, dibunuh, atau di penjara, pasti akan terungkap. Sebab orang-orang yang selama ini tutup mulut, satu saat akan bicara, dia juga akan sadar kok. Nurani akan bicara. Jangan dianggap bahwa uang 1-2 miliar itu bisa menutup mulut, nggak bisa. 1-2 detik dia akan ditutup. Tapi satu saat dia akan mengungkapkan apa yang dia rasakan, dia sadar, dia juga akan kembali kepada Tuhan. Dan akan turun di masyarakat, akan keceplosan satu saat dia akan ngomong. Baru sudah lama. Sok baca sekarang ayat 51. Qala ma khatbukunna idrawattunna Yusuf an nafsih. Qulna hasya lillah ma 'alimna 'alaihi min su'. Qalat imra'atul aziz al-an hashasal haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Sudah dijatuhi sanksi secara zalim, tetap pada akhirnya nurani akan bicara. Ini adalah permainan asmara seorang wanita yang jatuh cinta kepada pembantunya atau ajudannya. Maka waspadalah. Ini nasihat buat kita semua. Hati-hati dengan orang lain yang berada di rumahmu. Jangan dibiarkan seorang ketua yayasan dekat-dekat dengan karyawatinya. Ada buktinya kan? Bahkan jangan terlena kita membiarkan seorang Gus dekat dengan santri-santrinya. Ada contohnya kan? Kasus ini mengingatkan kita semua, tidak gampang mengurus hati. Tapi ini pelajaran buat kita, bagaimana seorang Mr. J, Yusuf, begitu bersih diperlakukan dengan selalu tidak baik. Karena dia orang punya kelebihan. Di rumah juga orang lebih ganteng biasanya ada yang iri. Dari rumah. Karena perilaku orang tua kadang-kadang berbeda ke dia dibandingkan dengan anaknya yang jelek, ya kan? Kalau kondangan ya ada aja kan yang cantik aja. Kalau ada tamu orang besar yang dikeluarkan yang cantik saja, yang jelek suruh nyiapin air. Dipindah dimanapun ujian tuh ada. Di rumah ada cobaan. Di tempat baru pun namanya orang ganteng, punya prestasi, orang yang punya kualitas, pasti ada cobaan. Sebegitu jujurnya Yusuf, si J lah, sebegitu baiknya. Tetap saja dia yang harus dikorbankan demi menjaga kehormatan istri siapa itu? Jangan entahlah, pokoknya itu aja. Namanya Al-Aziz. Tapi percayalah akan terungkap. Apapun rekayasa yang dibuat, pengadilan sudah dibungkam, aparat sudah diamankan, ada cara Allah untuk mengungkapnya. Akhirnya karena Yusuf tidak dibunuh, akan naik.
Dia naik, akhirnya menjadi orang nomor 1 di situ. Dan semua orang-orang yang kemarin bersekongkol untuk melakukan kebohongan publik, dipermalukan sepanjang hidupnya. Itu lebih menyakitkan daripada di penjara kan? Yusuf di penjara 7 tahun. Sakit. Tapi tidak merasakan sakit apa-apa, Di dalam dia punya prestasi. Banyak orang yang konsultasi dengan dia. Karena ahli ta'wil mimpi kan. Wah, aku mimpi ini. Dia ngomong, seneng. Walaupun di dalam juga Yusuf karena orang pintar kan berguna. Dibiarkan orang bergembira dengan rekayasanya, merasa sudah aman. Tapi belakangan diungkap semua, dipublish, ambil pelajaran ini. Cuma memang ada yang jaraknya lama, ada yang tertutup sampai sekian tahun. Tapi ada yang bisa tutup cuma sebulan, habis itu langsung terungkap. Bahwa prosesnya diketemukan kasus itu sebenarnya seperti apa, itu hal lain. Apakah karena desakan publik, atau karena ada seorang yang kemudian tidak tahan ingin ngomong juga. Ini kan disesuaikan dengan perkembangan zamannya kan. Kalau zaman dulu kan tidak ada tidak ada WhatsApp, tidak ada alat komunikasi, dan belum ada CCTV. Mungkin kalau ada CCTV ya selesai, walaupun tetap saya kira sang raja tetap akan merekayasa CCTV-nya diambil dulu kan belum zamannya. Tapi Allah punya cara mengungkapkannya, bahwa kebenaran beda volumenya, tapi syakalnya sama, bentuknya sama. Akhirnya Allah berfirman di ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Mungkinkah Yusuf yang jatuh cinta pertama kepada istrinya sang bos itu, atau istrinya si bos yang cinta pertama? Yang mana? Yang suka duluan itu Mr. J-nya atau istrinya si bos? Ya jelas, J-nya itu juga dibawa masuk kamar juga nggak kepengen, nggak mau dia. Itu robek bajunya di belakang. Nah, itu saja terdapat pelajaran bagi orang yang punya hati dan pikiran sehat. Ini bukan peristiwa bikin-bikinan, bukan hoax. Hadits yuftara itu hoax. Ini bukan hoax. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tetapi dia membenarkan yang ada di hadapannya. Ini dia. Coba baca berulang-ulang. Kisah ini pernah saya angkat ketika dulu dalam kasus pembunuhan wartawan Bernas Yogyakarta. Persis di peristiwa yang berkembang sampai ke depan pun surat Yusuf tidak perlu ditambah ayat. Yang perlu ditambah adalah kesadaranmu meyakini bahwa Quran cukup untuk berkisah. Saya tidak mengatakan kisah-kisah yang lain tidak perlu, tidak, sama sekali tidak. Bacalah kisah-kisah yang lain, baca cerita-cerita yang lain setelah kau selesai baca cerita Al-Quran. Baca yang di hadis, selesaikan Quran dulu. Tidak usah diributkan, disibukkan dengan cerita yang tidak. 1001 malam mah, Alfu Lailah wa Lailah kan, Kais dan Laila lah, Malin Kundang lah, bagus. Selesaikan Quran dulu. Karena cerita Malin Kundang pun disemangati, diinspirasi oleh kisah yang ada dalam Al-Quran, yaitu bakti pada ibu bapak, seperti itu. Selesaikan dulu ini, baru yang lain. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu tadi tafsiran dari Kiai Syarif Rahmat beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 13 Agustus, di mana beliau menafsirkan yang belum ada ulama manapun yang menafsirkan seperti beliau. Nah, bagaimana pandangan Ustadz Asteng? Yang pertama tentang penafsiran Kiai Syarif tersebut yang Ustadz ketahui. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali pada seluruh pemirsa Parasuka TV. Mudah-mudahan di mana saja kita berada senantiasa dalam limpahan keberkahan. Yang pertama, saya ingin mengklarifikasi bahwa saya ini bukan seorang ahli di dalam kitab kuning dalam ilmu agama, tapi ya sebatas santri lah begitu kira-kira yang lebih tepatnya.
terkait dengan kajian tentang tafsir yang dikemukakan oleh Ki Haji Syarif Rahmat tentang bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang kemudian dihubungkan dengan kasus yang sedang hangat di negeri ini. Memang itu sangat menarik, itu kias analogi yang memang sangat-sangat otentik dan berdasar, sehingga dalam kajiannya itu beliau berhasil atau memang secara fakta ya menyajikan bahwa dan membuktikan bahwa kisah-kisah yang pernah terjadi yang diceritakan di dalam Al-Quran itu akan selalu terulang sepanjang zaman, meskipun di dalam waktu yang berbeda, kemudian tempat yang berbeda, dan tentunya pelakunya juga berbeda. Yang perlu digarisbawahi di sini memang seringkali saya tertarik ketika mendengar kajian-kajian beliau, di mana beliau seringkali menganalogikan atau menafsirkan Al-Quran dalam konteks kekinian. Satu contoh, beliau pernah menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang pada waktu itu Nabi Musa dan kaumnya dalam kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Lantas ketika sampai di tepi lautan, Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke lautan tersebut, dan akhirnya lautan itu terbelah menjadi jalan yang menyelamatkan Nabi Musa beserta kaumnya dari kejaran Fir'aun. Nah, beliau menganalogikan tongkat kering yang digunakan oleh Nabi Musa sebagai wasilah pertolongan Allah sehingga bisa membuka jalan keselamatan itu. Kalau beliau tarik makna ke konteks kekinian, itu tongkat kering itu kan potongan kayu yang sudah lepas dari pohonnya. Nah, artinya bahwa bisa jadi dakwah kita hari ini itu akan berhasil dengan bantuan orang-orang yang dipandang tidak berguna di masyarakat. Kan ibarat kayu kering yang sudah lepas dari pohonnya. Ini kan menurut saya sangat menarik, dan saya belum pernah mendengar tafsir analogi seperti ini. Yang kedua juga menarik ketika beliau menceritakan tentang bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam yang pada mulanya pertemuan dengan Ratu Balkis itu kan diawali dengan informasi dari burung hudhud, begitu ya. Nah, beliau menganalogikan bahwa burung itu kan satu hewan yang pada umumnya itu dinikmati keindahan suaranya. Nah, lantas beliau menarik makna tentang kisah Nabi Sulaiman itu, bagaimana kemudian dakwah kita hari ini bisa jadi sukses, atau dakwah juga bisa disampaikan dengan seni gitu. Dalam hal ini seni musik, lagu-lagu dan syair yang berisikan nasihat dan wejangan-wejangan yang bermanfaat untuk kehidupan. Ini menurut saya memang sangat menarik. Nah, terkait dengan kisah Nabi Yusuf yang beliau paparkan dalam kajian tafsir beliau itu memang sangat-sangat menarik gitu. Ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi yang sedang hangat hari ini. Bahkan kabarnya kalau tidak saya keliru, kajian tafsir beliau itu kan tanggal 13 Agustus ya? Ya, tanggal 13 Agustus. Nah, beliau sudah menjelaskan kepada kita bagaimana kisah Nabi Yusuf secara jelas begitu. Nah, akhirnya belakangan juga akhirnya terdengar kabar bahwa yang mengaku korban itu justru adalah pelaku gitu. Ya, sebagaimana ketika
Nah, Siti Zulaikha itu kan menuduh Nabi Yusuf sebagai pelaku, lah akhirnya kan sebetulnya Nabi Yusuf ini sebagai korban. Nah, itu kira-kira menarik seperti itulah. Itu yang saya lihat dalam banyak kajian tafsir beliau, apa namanya, menganalogikan kejadian-kejadian atau kisah-kisah yang tertuang dalam Al-Qur'an dalam konteks kehidupan hari ini, dan memang fakta itu terjadi. Itu yang saya pahami. Oke. Sungguh luar biasa bahwa penafsiran Kiai Syarif di mana beliau menginisialkan ya Nabi Yusuf dengan inisial Y atau J. Ya, Bahkan beliau sempat menyebut langsung dua nama itu, Yosua dan Yusuf. Nah, ya. ini dari penafsiran ini, karakteristik yang menonjol dari penafsiran ini tuh apa sih, Ustaz? Ya, memang kalau saya fahami dari kajian-kajian beliau itu, beliau ketika menafsirkan sebuah ayat itu tidak hanya tafsir secara letterlek yang terus di kitab-kitab tafsir, tetapi bagaimana kemudian beliau ya menghubungkan gitu ya, menghubungkan eh, Al-Quran, kisah-kisah yang terjadi di masa lampau itu dalam konteks kehidupan hari ini. Nah, itu yang sulit gitu, dan jarang jarang sekali orang yang bisa melakukannya. Dan saya ya katakanlah tidak aneh karena orang sekapasitas beliau itu memang saya yakin apa yang beliau kemukakan bukan hanya sebatas kemampuan intelektualitas atau kepandaian dalam retorika, tetapi juga merupakan ilham atau anugerah dari Allah yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Kemudian, nah ini pemirsa, setelah saya melihat ada beberapa channel YouTube itu menyebutkan apa sih yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa Brigadir J ini. Nah, ini berikut videonya, kita saksikan. Apa yang membuat alasan aku mengatakan bahwa ini penuh dengan kebohongan? Ini adalah yang pertama. Pertama, aku baca dari majalah Tempo ini ada 3 keterangan dari Putri Chandrawati itu yang sudah dirubah-rubah. Misalnya gini, sudah 3 kali awalnya Putri Chandrawati klaim dilecehkan di kamarnya. Ini lokasinya di Magelang ya. Ini sudah berpindah nih, nggak lagi yang di rumah dinas di Jakarta Selatan. Yang kedua, Brigadir J mendadak masuk kamar dan melucuti pakaiannya. Dan ketiga, ada keterangan terbarunya. Ini kayaknya masih sampai sekarang adalah kekehnya dengan ini. Jadi dia punya cerita baru lagi nih teman-teman. Jadi ketiga, Putri Chandrawati mengaku, jadi dia itu lagi berbaring di kasur ketika Brigadir Joshua masuk dan duduk di ujung kasur di bawah kakinya, terus terjadi kontak fisik. Terus juga Putri terduduk lemas di toilet setelah kejadian. Oh my God, oke, kita coba breakdown satu persatu, karena kadang ada beberapa hal, kebohongan tuh kadang nggak kebohongan 100% ya, ada yang dibalikan begitu. Well, ini adalah bagian menariknya pada saat kita membahas mengenai keterangan-keterangan dari Putri Chandrawati. Pertama gini, mana mungkin Brigadir Joshua itu berani masuk ke kamar kalau tanpa disuruh? Well, ada beberapa kemungkinan ya, misalkan apakah yang menyuruh itu adalah Putri Chandrawati untuk masuk ke sana? Dugaan yang pertama, memang mereka sudah dekat, ada hubungan terlarang. Well, itu adalah yang tersebar di media massa, terlepas benar atau salah, nanti kita akan coba lihat di persidangan. Nah, itu Ustaz Asep. Jadi ternyata tafsiran dari Kiai Syarif Rahmat 2 minggu yang lalu, 13 Agustus yang lalu, itu ternyata kalau dianalisis dari video tersebut, itu memang ada kaitannya. Nah, dari pandangan Ustadz Asep nih, ya, yang diketahui oleh Ustadz Asep, tafsir dari Kiai Syarif Rahmat itu memang mempunyai makna yang sungguh luar biasa. Sejauh mana sih Ustadz Asep mengetahui tafsir bahwa Kiai Syarif Rahmat sering menafsirkan dan ini lagi-lagi terjadi? Coba bagaimana pandangan Ustadz Asep? Ya, yang pertama beliau sering mengemukakan begini,
berdasarkan surah Yusuf ayat terakhir, ketika Al-Quran berbicara panjang lebar tentang satu kisah, kemudian di dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk sekaligus rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, inilah yang sering beliau kemukakan, bahwa sebagian besar Al-Quran berisi tentang sejarah umat-umat terdahulu, yang kemudian sejarah itu harus ditangkap isyaratnya. Jadi untuk memahami Al-Quran tidak hanya yang tersurat, tetapi juga yang tersirat dalam sebuah kandungan ayat suci Al-Quranul Karim. Itu yang saya sering menyaksikan secara langsung kajian-kajian beliau, bahkan bukan hanya ayat dan hadis, tetapi juga beliau mampu menafsirkan kejadian-kejadian fenomena alam. Itu sering juga saya mendengar penyampaian beliau. Dan menariknya, apa yang beliau sampaikan itu memang terjadi gitu. Meskipun ada yang misalnya beliau cerita hari ini terjadi besok, tapi ada juga yang beliau cerita hari ini tapi kemudian beberapa waktu baru terjadi. Itu yang saya sering saksikan gitu. Jadi tidak ada tidak ada keraguan bahwa memang apa yang dikemukakan oleh beliau itu, saya yakin sekali ya, bukan hanya sebatas kemampuan intelektual, karena memang anugerah Allah bagi hamba-hambanya yang mampu menangkap isyarat sebuah ayat yang kemudian dianalogikan dengan kisah kehidupan yang terjadi hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan demikian. Tentang waktu nih, Ustaz, kaitannya dengan Nabi Yusuf ini yang sudah disebutkan oleh Kiai Syarif itu kan sudah lama. Apakah memang terjadi saat ini tuh bisa terjadi, Ustaz? Bisa saja. Seperti beliau pernah bercerita begini, Nabi Adam itu kan jauh sebelum Nabi Yusuf. Nabi Adam jauh sebelum Nabi Yusuf, di mana pada saat itu kisah dua orang putra Nabi Adam yang berseteru ya, latar belakangnya kan motifnya perempuan. Kemudian beliau bertanya, kira-kira zaman sekarang ada apa tidak orang yang rela saling menjatuhkan meskipun saudara sendiri hanya gara-gara perempuan? Ternyata kan memang ada. Kemudian bagaimana kemudian beliau bercerita tentang kisah Nabi Musa yang dakwahnya itu katakanlah kesuksesannya atau keselamatannya dengan wasilah tongkat kayu kering yang seperti saya kemukakan tadi, juga kan memang faktanya iya. Kemudian juga kisah Nabi Sulaiman di mana burung hudhud menjadi pemeran utama lah yang menyampaikan berita tentang keberadaan istana Ratu Balkis atau Ratu Bilqis. Itu juga kan memang sangat-sangat tepat. Artinya begini, dakwah yang kita lakukan sekarang kan tidak hanya membaca teks kitab atau lain sebagainya, bisa juga dengan seni. Itu kan faktanya juga memang iya, dakwah juga bisa dilakukan dengan seni. Nah, menariknya juga ketika beliau menceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam yang dihianati oleh murid terdekatnya. Nah, itu juga kan memang bisa saja terjadi hari ini, gitu, bisa saja terjadi hari ini. Kemudian bagaimana kisah Rasulullah SAW dalam dakwahnya yang dalam tanda petik ya dijegal oleh paman-pamannya sendiri. Ini kan juga
bisa terjadi hari ini, meskipun memang sejarah itu sudah berlangsung sekian lama, tetapi itulah Al-Quran yang berlaku sepanjang zaman. Oleh sebab itu, kisah-kisah dalam Al-Quran itu bukan cerita fiktif atau fiksi, tidak, tetapi memang menjadi pelajaran. Nah, ini yang ditegaskan dalam surah Yusuf ayat 111 tadi yang saya baca tadi itu kan. Jadi maka hadits yuftara walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi. Jadi kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat gitu. Kan tetapi memang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. Nah, ini yang kemudian tidak mudah menangkap isyarat sebuah ayat. Gitu. Kalau saya sebagai orang awam ini ketika membaca kisah Nabi Yusuf, ya kisah Nabi Yusuf saja gitu. Jadi belum bisa mengkorelasikan dengan peristiwa apapun yang terjadi hari ini. Kalau saya seperti itu. Tetapi ketika saya banyak mengkaji tentang tafsir, istilahnya menambahlah atau bertambah wawasan kita bahwa memang ayat Al-Quran itu perlu ditangkap isyarat, artinya dari sebuah makna ayat. Itu yang saya pahami. Meskipun kisah itu sudah lama terjadi, tetapi karena Al-Quran sifatnya berlaku sepanjang zaman, maka kisah itu akan terus terulang, meskipun yang sudah saya kemukakan tadi, pada tempat, kemudian waktu, dan lakon yang berbeda. Itu yang saya bisa pahami. Baik. Kalau bisa ditarik kesimpulan dari dua video, yang pertama video tafsir dari Ki Syarif, yang kedua video dari analisis seseorang yang saya rasa itu bisa dikatakan tepat, ya, walaupun memang di pengadilan belum terbuka, tapi itu bisa saja terjadi. Nah, kesimpulan dari dua video tersebut itu apa, Ustaz? Iya, yang pertama saya ingin mengatakan, saya teringat sebuah hadis, ya, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hatilah terhadap firasat orang-orang beriman, karena sesungguhnya mereka memandang segala sesuatu dengan cahaya Allah. Jadi apa yang beliau kemukakan, penafsiran, kemudian dihubungkan dengan kejadian yang sedang hangat pada hari ini, itu apa namanya, ya selain memang intelektualitas yang tinggi, juga apa yang beliau kemukakan memang betul-betul ilham dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kajian tafsir beliau yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf, dan uniknya itu sangat erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi hari ini. Ini paling tidak menambah keyakinan kita sebagai orang-orang yang beriman bahwa Al-Quran itu memang sangat otentik. Nah, jadi ketika Al-Quran dikemukakan atau dikemas dalam konteks kekinian, ini menjadikan Al-Quran itu semakin diyakini oleh sebagian orang bahwa betul-betul Al-Quran itu adalah wahyu yang bukan karangan siapapun, tapi memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin meyakinkan kita. Yang ketiga, tentu saja kita semua berharap sebagai saya sebagai pribadi dan kita semua berharap mudah-mudahan guru kita Kiai Haji Syarif Rahmat beserta keluarga besarnya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, kemudian berlimpah keberkahan dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita-kita yang awam ini bisa mengambil faidah dari luasnya ilmu beliau, meskipun yang kita ambil hanya setitik. Itu yang dapat saya sampaikan, kira-kira begitu. Terima kasih Ustaz Asep atas penjelasannya kaitannya dengan dua video tadi, yang dimana guru kita Kiai Syarif Rahmat sungguh luar biasa dalam menafsirkan. Jadi terima kasih dan mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.